panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Selawat serta salam semoga kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua selaku umatnya yang mengikuti ajaran beliau hingga saat ini. Baik, adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini pertemuan perdana kita ya. Ya, Bu. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sehingga pelajaran kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Kita. Baik, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alhamdulillah kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, pada pembelajaran kita pada siang hari ini kita akan membahas salah satu akhlak terpuji yaitu tentang jujur. Sebelum kita masuk pada pembahasan jujur, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu akhlak ya. Siapa tahu itu akhlak? Perilaku terus Sifat, tabiat. kebiasaan. Oke, jadi akhlak itu adalah perilaku atau perbuatan kita dalam bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya itu ada sikap jujur. Jadi jujur itu adalah kesesuaian antara ucapan kita atau perbuatan dan hati seseorang dengan kebenaran yang sesungguhnya. Orang yang jujur selalu berkata dan bertindak sesuai realita atau sesuai fakta tanpa ada kebohongan atau manipulasi. Jadi jujur itu adalah sikap kita bagaimana dalam berbicara itu kita mengatakan yang sesungguhnya. Tidak ada kebohongan sedikit pun dalam ucapan yang kita lontarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Terus yang selanjutnya itu ada macam-macam kejujuran. Itu ada macam-macam kejujuran. Itu ada 3. Yang pertama itu jujur dalam perkataan. Terus yang kedua itu jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan. Terus yang ketiga dari hati dan niat. Kira-kira adik-adik tahu bagaimana itu jujur dalam perkataan, perbuatan, dan hati serta niat itu? Ada yang bisa menjelaskan dari perkataan itu seperti apa? Saya tuh. Ya. Di dalam perkataan itu dia tidak berbohong. Ya. Terus apa lagi? Berkata yang baik-baik. Jadi intinya ini perkataan itu tentang lisan. Jadi kalau misalnya kita mau berbicara kepada
Seperti ini ya. Contohnya itu kalau misalnya kita mau beramal, mau bersedekah, itu harus jujur atau harus dengan niat yang baik, seperti itu. Lalu kira-kira apa dampak yang kita dapatkan ketika kita menerapkan dalam kehidupan kita tentang kejujuran ini? Kira-kira kalau misalnya adik-adik jujur, kira-kira apa yang adik-adik akan dapatkan dalam Kita hidup? bisa mendapat teman yang banyak, Kepercayaan, kepercayaan dari orang lain. terus apa lagi? Orang lain sayang kepada kita karena kita sudah berbicara satu jujur. Apa? Apa tadi? Orang lain sayang kepada kita. Ya, disegani oleh orang juga, disegani oleh banyak orang. Terus apa lagi? Jadi alat atau sumber kita mendapatkan surga. Karena oke, sudah itu ya. Terus adik-adik perhatikan di sini. Selanjutnya siapa bisa memberikan contoh dari sikap kejujuran ini? Contoh dari sikap kejujuran Ya. berkata tidak berbohong. Contohnya perbuatannya, contoh perbuatannya seperti Misalnya begini Bu. Misalnya kita menemukan misalnya contohnya saya ya. Rifan menjatuhkan uang. Hmm. Terus saya melihatnya, lalu saya mengembalikannya kepada Rifan. Ya betul. Terus misalnya juga kalau dalam ujian, misalnya ujian kita itu tidak boleh menyontek, gitu ya. Oke, baiklah, mungkin hanya itu saja materi kita pada siang hari ini karena kebetulan juga saya masih ada jam di kelas lain. Jadi kita lanjut minggu depan ya. Ya Ibu. Jadi semoga apa yang saya jelaskan itu bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu saja dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bila kita bergaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah karena atas izin dan kuasa-Nya lah sehingga kita masih dipertemukan dan mengikuti pelajaran di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Perlu juga kita haturkan kepada Nabi kita, pujian hati kita, kasih hati umat di seluruh dunia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Ini pertemuan kedua kita ya. Ya Bu. Jadi kemarin itu kita membahas tentang apa ya? Tentang jujur ya. Ya. Jadi hari ini kita membahas lawan kata jujurnya atau sikap kebalikan dari jujur itu, yaitu Dusta. dusta. Sudah tahu ya? Ibu. Jadi seperti yang saya bilang tadi adalah kebalikannya, di mana jujur kemarin kan jujur adalah perkataan atau perbuatan yang mencerminkan tentang, intinya jujur itu adalah bagaimana kita berbicara atau
itu tidak bisa kita menerapkan dusta ini dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena kita akan menjadi termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak akan percaya kepada Allah. Dan kita termasuk orang-orang yang dicap sebagai pendusta. Terus juga dikuatkan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana jauhilah dusta, karena dusta akan membawa kepada kejahatan dan kejahatan akan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Jadi dusta ini adalah sifat yang sangat tidak baik. Jadi kita harus menjauhi sifat dusta ini, karena dusta ini sangat dimurkai oleh Allah ya. Selanjutnya kita masuk pada dampak dusta dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa dampaknya yang kita bisa dapatkan dari perbuatan dusta ini? Orang-orang tidak lagi percaya dengan perkataan kita, Ya, tetap lagi dibenci. Dan itu juga menjadi salah satu kita merasa gelisah. Ya, Karena kan kalau misalnya kita berdusta itu pasti kita akan merasa kayak ada beban, dimana kita merasa kayak hati kita itu kayak merasa bersalah. Itu pun kalau misalnya hati kita masih ada masih ada iman ya. Kalau tidak ada iman, mungkin kita akan biasa aja ketika kita berdusta, terbiasa berdusta. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh dusta itu. Contohnya itu misalnya kita berbohong kepada orang tua. Misalnya kalau kita mau keluar tapi kita tidak izin kepada orang tua, atau misalnya kita izinnya kemana tapi kerja kemana. Kebanyakan kan seperti itu ya sekarang. Dan adik-adik seperti itu juga nggak? insya Allah tidak dulu. Jangan ya, karena itu tidak baik. Masih banyak lagi apa namanya? Begitu banyak sebenarnya contoh-contoh dalam berbohong, dalam dusta itu. Cuma kita ambil beberapa contohnya saja. Misalnya kalau tadi ya di berbohong pada orang tua, terus juga kebanyakan juga ada kebohongan dalam perdagangan yang dimana ada penjual atau pedagang yang menipu dalam perdagangan. Terus ada juga di bank-bank, itu juga kan salah satu contohnya juga itu. Baik, kira-kira dari pertemuan pertama kita hingga pertemuan kedua ini, apakah materi yang saya sampaikan itu bisa kalian terima? Bisa kalian pahami? Bisa. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari materi yang saya jelaskan di pertemuan pertama dan kedua ini? Itu dari ada jujur, kemarin, terus dusta. Kalau jujur itu termasuk alat terpuji. Dan kalau jujur itu bisa disayang orang lain dan bisa dapatkan dari teman. Sedangkan dusta kebalikannya. Dusta itu alat tercela dan mengakibatkan dibenci dan tidak dipercaya oleh orang lain. Baik, terima kasih Mista. Jadi jujur itu salah satu akhlak mulia yang harus kita miliki sebagai umat muslim. Sedangkan dusta itu adalah perbuatan tercela yang harus kita hindari. Karena ketika kita membawa kejujuran atau berlaku jujur, kita akan mendapatkan keberkahan. Sedangkan ketika kita berbuat kebohongan, itu hanya akan merugikan diri kita sendiri atau merugikan dua orang lain. Jadi berpandai-pandailah dalam memilah sesuatu. Kalau misalnya kita tahu itu salah, maka kita harus berusaha untuk tidak melakukan itu, supaya kita tidak menjadi manusia yang rugi
Jadi seperti itu. Jadi baiklah adik-adik, itulah pertemuan